Kembali lagi kita belajar materi sosiologi, bab yang kedua mengenai hubungan sosial, part yang pertama. Untuk part yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu di mana setelah mengikuti proses belajar mengajar, siswa diharapkan mampu untuk yang pertama menjelaskan pengertian nilai dan norma sosial, kemudian menjelaskan ciri-ciri nilai dan norma sosial, selanjutnya menjelaskan fungsi nilai dan norma sosial, dan yang terakhir siswa harus mampu mendeskripsikan jenis-jenis nilai sosial dan norma sosial. Pengertian nilai sosial. Nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, dan yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Sementara dalam kamus sosiologi, nilai itu dianggap sebagai konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kemudian, nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik, luhur, pantas, dan mempunyai daya guna fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama dalam masyarakat. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Koncharaningrat, bahwa nilai adalah pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Selanjutnya menurut Woods, nilai adalah petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Profesor Notonegoro, ada 3 jenis nilai. Yang pertama yaitu nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani atau unsur fisik manusia. Contohnya yaitu pakaian. Secara materi, pakaian mempunyai nilai tertentu. Hal ini disebabkan karena pakaian dapat digunakan untuk melindungi jasmani manusia, misalnya dari panas ataupun dingin. Jadi nilai yang terkandung dalam pakaian disebut sebagai nilai material. Selanjutnya, yang kedua yaitu nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitasnya. Misalnya, manusia yang berperan atau mempunyai peran sebagai siswa membutuhkan buku untuk menunjang segala aktivitasnya sebagai siswa. Jadi buku di sini memiliki nilai vital. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai kerohanian. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian sendiri terbagi atas 4. Yang pertama yaitu nilai kebenaran, di mana nilai kebenaran itu bersumber dari proses berpikir menggunakan akal sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Yang kedua yaitu nilai keindahan. Nilai keindahan adalah nilai yang berhubungan dengan kebutuhan akan estetika atau keindahan. Dan yang ketiga yaitu nilai moral. Nilai moral adalah nilai mengenal baik atau buruknya suatu perbuatan. Dan yang terakhir adalah nilai religius. Ciri-ciri nilai. Ada 6 ciri dari nilai. Yang pertama yaitu nilai merupakan sesuatu yang abstrak, hanya ada di dalam pikiran manusia. Artinya bahwa sesuatu itu baik, berguna, indah, dan lain sebagainya, itu hanya ada dalam perasaan atau pikiran seseorang. Misalnya, ketika seseorang yang biasa hidup di perkotaan melihat pemandangan di daerah pegunungan, akan merasa sangat kagum karena keindahan alamnya. Sementara bagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut, hal itu merupakan sesuatu yang biasa. Masalah indah atau tidak, itu hanya ada dalam pikiran atau perasaan seseorang. Selanjutnya yang kedua yaitu nilai itu tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari oleh manusia. Artinya, kita memperoleh sejumlah pengetahuan tentang nilai setelah melalui tahapan belajar. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa seseorang akan mempelajari nilai sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Karenanya, nilai yang dianut setiap individu akan berbeda-beda, tergantung di mana dan dari mana ia berasal. Mempelajari berbagai macam nilai dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan lainnya. Yang ketiga, ciri nilai yaitu nilai merupakan ciptaan masyarakat melalui interaksi. Artinya bahwa dalam kehidupan bermasyarakat sebenarnya telah ada semacam kesepakatan tentang berbagai hal yang menyangkut sendi-sendi kehidupan orang banyak, termasuk nilai. Ciri yang keempat yaitu nilai dapat diteruskan dan dipindahkan. Nilai sosial
itu dapat diteruskan dan dipindahkan dari satu individu ke individu lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, maupun satu masyarakat ke masyarakat lain. Artinya, nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan, nilai dalam suatu masyarakat yang dianggap baik juga oleh masyarakat lain dapat diambil sebagai contoh dan ditiru oleh masyarakat tersebut. Seperti misalnya, kita boleh meniru keuletan orang Jepang dalam bekerja atau meniru kegemaran mereka dalam membaca. Ciri yang kelima yaitu sistem nilai berbeda-beda antara individu dengan individu lain dan satu masyarakat dengan masyarakat lain. Artinya, setiap individu atau masyarakat memiliki sistem nilainya sendiri-sendiri. Apa yang dianggap baik satu masyarakat belum tentu berlaku sama untuk masyarakat lainnya. Ciri nilai yang terakhir yaitu bahwa tiap nilai memberikan pengaruh yang berbeda. Artinya, semua aktivitas manusia akan didasarkan kepada nilai yang berlaku dalam lingkungannya serta keyakinan-keyakinan yang dianutnya. Oleh karena itu, tiap-tiap individu akan memiliki pedoman dalam bertingkah laku sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Fungsi nilai. Fungsi nilai ada 6. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk menentukan harga sosial ataupun kelas sosial dalam struktur sosial. Misalnya penentuan kelompok golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Artinya jika ukuran seseorang berdasarkan kekayaan atau harta, maka otomatis yang memiliki harta paling banyak akan menempati peringkat paling atas. Sementara petani atau yang memiliki kekayaan paling sedikit akan menempati golongan bawah atau lower class. Selanjutnya yaitu fungsi nilai untuk mengarahkan masyarakat berperilaku baik. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa fungsi nilai itu sebagai hasil kesepakatan untuk mengatur masyarakat. Selanjutnya fungsi nilai yaitu untuk memotivasi atau memberikan semangat, di mana artinya dengan adanya nilai, setiap orang akan memiliki pegangan atau arah yang jelas dalam bertindak, sehingga diharapkan setiap orang menaati nilai-nilai yang ada di lingkungannya. Kemudian fungsi nilai yang kelima, yaitu sebagai alat solidaritas, yaitu di mana nilai sebagai pendorong masyarakat untuk saling bekerja sama mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai jika berjalan sendiri. Dan yang terakhir yaitu fungsi nilai sebagai pengawas dan pendorong individu untuk selalu berbuat baik. Artinya, nilai dapat menjadi alat kontrol sosial bagi seorang individu, di mana seseorang individu tidak akan melakukan perbuatan yang menurut nilai dalam masyarakat itu bertentangan. Secara tidak langsung, perbuatan manusia dibatasi oleh adanya nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial. Norma sosial. Pengertian norma. Norma merupakan pedoman untuk melaksanakan hubungan sosial dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan, dan anjuran agar seseorang dapat bertingkah laku pantas guna menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam masyarakat. Norma juga dapat diartikan sebagai pedoman atau patokan dalam bersikap dan bertingkah laku yang memiliki sanksi-sanksi. Norma diterapkan untuk mendorong atau bahkan memaksa warga masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. Norma dapat dibagi dalam beberapa, yaitu yang pertama yaitu norma berdasarkan kekuatannya yang mengikat. Norma ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu norma cara atau usage, yaitu adalah satu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Norma cara ini sudah menjadi kelaziman pada suatu masyarakat sehingga penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma usage tidak mengakibatkan hukuman berat, melainkan sekedar celaan, cemoohan, ataupun ejekan. Contohnya adalah cara makan yang baik itu tidak berdecak atau berbunyi. Apabila makan sambil berbunyi, maka dianggap tidak pantas. Yang kedua yaitu norma kebiasaan atau folkways, yaitu satu bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama serta dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan yang jelas.
Jika perbuatan ini dianggap baik dan benar, maka pengulangan yang dilakukan menunjukkan bukti bahwa orang menyukai perbuatan ini. Contohnya adalah memberi hadiah kepada orang yang berprestasi. Itu merupakan contoh dari folkways. Kemudian memberi dan menerima sesuatu dengan tangan kanan. Dan contoh yang terakhir itu menghormati orang yang lebih tua. Yang selanjutnya yaitu norma tata kelakuan atau mores atau norma tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang menciptakan sifat-sifat dari kelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna menjalankan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan, terdapat unsur memaksa atau melarang sesuatu perbuatan. Tata kelakuan juga merupakan alat agar para anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Yang terakhir yaitu norma adat istiadat atau custom, yaitu sekumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat dengan masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat akan menerima sanksi yang keras baik secara langsung maupun tidak. Misalnya, pelanggaran terhadap tata cara aturan perkawinan, kemudian pelanggaran terhadap masalah waris atau warisan, kemudian pelanggaran terhadap upacara-upacara tradisional. Dalam beberapa masyarakat, adat menjadi hukum yang tidak tertulis, namun mempunyai sanksi yang tegas dan berjalan seiring dengan kehidupan masyarakatnya. Norma menurut sumbernya. Norma menurut sumbernya terbagi atas 5. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah norma atau aturan yang sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar atau diubah oleh manusia, walaupun dengan kesepakatan. Norma ini ukurannya dari Tuhan, umumnya berupa ajaran-ajaran agama dan kepercayaan-kepercayaan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini tidak secara langsung dirasakan oleh orang yang melanggar, tetapi masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan itu akan ada balasannya. Contohnya, tidak melakukan sholat atau kebaktian, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya, semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Pelanggaran terhadap norma agama di samping memiliki resiko beban mental juga diyakini akan mendapatkan balasan. Kemudian yang kedua yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini berupa celaan dan kritikan, tergantung dari tingkat pelanggarannya. Contohnya, menerima sesuatu pemberian dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga yaitu norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat baik secara sadar maupun tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat celaan, kritik sampai pengucilan secara batin. Contohnya adalah kebiasaan membawa oleh-oleh apabila baru pulang dari bepergian. Norma menurut sumbernya yang keempat yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang terwujud dalam akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi pengucilan baik secara fisik maupun secara batin. Contoh norma kesusilaan diantaranya bersikap jujur, tidak menghina maupun memfitnah orang lain, menghormati orang yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, tidak menipu, dan lain sebagainya. Norma yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau negara dan memiliki sanksi yang tegas. Norma hukum biasanya ditulis secara formal dan jelas. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran norma ini juga tegas. Hukum adalah suatu rangkaian yang ditujukan kepada anggota masyarakat berisi ketentuan perintah, kewajiban ataupun larangan agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ciri-ciri norma.
Ciri-ciri norma yang pertama yaitu biasanya norma itu tidak tertulis atau lisan. Yang kedua yaitu norma merupakan hasil kesepakatan bersama dari seluruh anggota masyarakat di wilayah tertentu. Yang ketiga yaitu norma itu bersifat mengikat. Selanjutnya ada sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Dan yang terakhir, norma itu bersifat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Adapun fungsi norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai landasan kekuatan pribadi dalam melindungi diri dari ancaman kejahatan moral dan pengaruh buruk dari luar. Artinya bahwa dalam konteks ini, norma atau kaidah sosial pada dasarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang ideal tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam pergaulan hidup masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu norma sosial merupakan faktor perilaku dalam suatu kelompok atau masyarakat tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai oleh pihak lain. Contohnya adalah seorang pelaku penyalahgunaan narkoba dapat mengetahui bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat diterima dalam lingkungannya karena ia telah mengetahui adanya undang-undang tentang narkotika. Fungsi norma yang selanjutnya yaitu norma diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial. Norma sosial merupakan aturan dan sanksi untuk mendorong seseorang ataupun kelompok ataupun masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial. Norma tidak hanya berarti sebagai bentuk aturan yang mendukung suatu perilaku positif saja, tapi dapat juga merupakan aturan yang mendorong seseorang atau kelompok untuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif dan merugikan pihak lain. Fungsi norma yang terakhir yaitu norma sosial merupakan aturan-aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma mengandung pembatasan atas sifat alami manusia atas kebebasan, yaitu dengan adanya perintah maupun larangan. Sekian dan terima kasih.